Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Rizky dari kelas A dengan NIM E1121221008. Jadi, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester antropologi linguistik yang diampu oleh Dr. Daniar T. Musa MHum dan Dwi Surti Junida Esos MSI, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu antropologi linguistik. Jadi untuk antropologi linguistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa mengaruhi kehidupan sosial. Ilmu ini adalah cabang dari antropologi yang lahir dari usaha untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa yang terancam hampir punah. Selama beberapa abad terakhir, antropologi linguistik telah berkembang hingga mencakup sebagian besar aspek dari penggunaan dan struktur bahasa. Sejarah perkembangan. Untuk sejarah perkembangan sendiri, menurut pengamatan Alessandro Duranti, 3 paradigma yang muncul selama sejarah perkembangan subdisiplin ini, di antara lain antropologi linguistik yang berfokus pada dokumentasi dari bahasa. Kedua, antropologi linguistik yang terlibat dalam studi teoritis dari penggunaan bahasa. Dan yang ketiga, antropologi linguistik yang berkembang selama 3 dekade terakhir mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan cabang antropologi lainnya menggunakan alat-alat wawancara linguistik. Meskipun muncul secara berurutan, ketiga paradigma ini masih aktif digunakan hingga hari ini. Untuk kajian, ada beberapa kajian utama dalam antropologi linguistik, yaitu bahasa dan identitas, studi tentang bagaimana bahasa membentuk dan mencerminkan identitas individu dan kelompok, termasuk identitas etnis, gender, dan kelas sosial. Yang kedua, ada bahasa dan kebudayaan, analisis tentang bagaimana bahasa mencerminkan nilai-nilai norma dan praktik kebudayaan tertentu, serta bagaimana bahasa digunakan untuk mentransmisikan pengetahuan budaya. Yang ketiga, ada bahasa dan kekuasaan. Eksplorasi tentang bagaimana bahasa digunakan untuk membangun, memelihara, atau menantang kekuasaan dalam masyarakat, termasuk kajian tentang wacana ideologi dan politik bahasa. Bahasa dan perubahan sosial, penelitian tentang bagaimana perubahan dalam masyarakat seperti migrasi, urbanisasi, atau globalisasi mempengaruhi penggunaan dan struktur bahasa. Yang kelima, ada bahasa dan kognisi. Studi tentang bagaimana bahasa berinteraksi dengan proses kognitif dan persepsi manusia, serta bagaimana bahasa mempengaruhi cara kita memahami dan mengorganisir dunia. Linguistik mempengaruhi kebudayaan dalam beberapa cara. Yang pertama, ada penggunaan ara dalam komunikasi. Penelitian antropologi linguistik menunjukkan bahwa penggunaan ara dalam komunikasi sehari-hari dapat memiliki makna yang lebih dalam. Contoh ungkapan cah gewena idul memaknai orang yang kerjaannya ke selatan, yang memiliki konotasi negatif terkait dengan prostitusi. Yang kedua adalah simbolis dalam tatanan sosial. Antropologi linguistik berupaya menyingkap simbolis dalam tatanan sosial yang terkandung di balik penggunaan bahasa, seperti konflik etnis, kekuasaan, politik, dan perubahan sosial. Pengembangan representasi. Antropologi linguistik mempelajari bagaimana bahasa membentuk representasi umum atas semesta ilmu sosial dan ilmu alam. Dalam pengajaran bahasa, ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh-contoh bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks, seperti ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu budaya. Penggunaan alat analisis. Antropologi linguistik telah memperkenalkan unit analisis baru seperti etnografi percakapan yang memungkinkan analisis lebih dalam terhadap penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Dalam pengajaran bahasa, ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis tersebut untuk memahami bagaimana siswa menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan pendekatan antropologi. Antropologi linguistik menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan struktural, semiotik, hermeneutik, fenomenal,
etik, emik, dan etnografi untuk memahami bagaimana bahasa memengaruhi kebudayaan. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks dan bagaimana makna yang terkandung di balik penggunaan bahasa tersebut. Sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.